A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa channel pengikut Satrio Piningit, sebelum kita membahas tentang ajaran-ajaran Satrio Piningit, marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semua selalu diberi keselamatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dan diberi rezeki yang halal dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulillah, agar kita semuanya telah mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Menginjak acara sebelumnya, saya sebelumnya mohon maaf kepada semua pemirsa, tak kira dari manapun berada, dari suku apapun yang ada di Nusantara ini, dari agama apapun yang ada di Nusantara ini khususnya, dan di luar negara sana. Untuk itu, marilah kita akan membahas tentang ajaran-ajaran Satrio Piningit yang selama ini ada di masyarakat bermacam-macam, dari mana-mana ormas agama, dari mana-mana lapisan masyarakat. Ada perbedaan, ada persamaan. Semuanya itu benar adanya, tergantung dari sudut mana kita menyikapinya. Untuk itu kita dalam hal ini membahas ajaran Satrio Piningit, dan kami akan menanyakan langsung hal-hal yang berhubungan di masyarakat kita, khususnya di Nusantara ini. Untuk itu kami persilahkan narasumber. Waktu saya persilahkan. Mohon Pak Budiarsa, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Bosman. Sebelum saya mengucapkan dulu pada pemirsa dulu Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kepada semua saudara-saudaraku yang ada di negeri Nusantara ini maupun yang ada di luar negeri Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi hidayah, diberikan rezeki yang lancar, diberi kesehatan, dan diberikan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin, amin. Mohon maaf Pak Budi, saya ini mau menanyakan hal-hal yang berhubungan di masyarakat kita khususnya, terutama tentang adanya berbagai ajaran yang kita di negeri kita ini. Ada sebagian mengatakan ajarannya seperti ini yang paling bagus, ada sebagian lagi mengatakan seperti ini yang paling bagus. Semuanya bagus. Dan dalam hal ini, karena kita membahas tentang ajaran Satrio Piningit,
saya akan bertanya langsung kepada Pak Budi yang memang betul-betul seorang pengikut Satrio Piningit. Sebelumnya maaf nanti kepada pemirsa apabila ada yang tidak berkenan, sebetulnya tidak ada niatan untuk membedakan segalanya, semuanya benar, cuma ini kita membahas tentang ajaran Satrio Piningit. Mohon maaf ya Pak Budi, tentang ajaran Satrio Piningit ini yang berkembang di masyarakat. Saya mau menanyakan, menurut ajaran Satrio Piningit seperti yang selama ini kita mengenal tentang cara-cara membaca Al-Quran, pertama itu menurut ajaran Satrio Piningit seperti apa loh? Kan ajaran Satrio Piningit itu kan ajaran Budi. Mohon dijelaskan Pak. Ya, terima kasih Bapak Masman. Begini Pak, tadi sudah bilang apa masalah agama ya Pak. Ya. Tidak membedakan. Ya. Terus kelompok yang mana? Nah itu. Jadi saya jelaskan dulu masa yang awal. Ya. Jadi di dalam agama Islam sendiri, ya Pak, itu kan pertama itu kita harus diingat dulu Pak. Ajaran Islam itu miliknya siapa dulu? Ya. Itu pemirsa. Agama Islam itu miliknya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kita lihat di Al-Quran. Ya. Nah, ini Pak, kitab sucinya sudah Al-Quran, di situ sudah dijelaskan banyak. Ya. Mulai surat Al-Fatihah. Ya. Itu doa minta ke jalan yang lurus. Ya. Surat-surat apa? Doa lagi, Al-Ikhlas, kebesaran, An-Nas, Ya. doa, ya Pak. Belum surat Al-Baqarah, surat Yasin, Ya. dan lain-lain. Semuanya kan milik Tuhan yang Maha Kuasa, ya Pak. Ya. Nah, diturunkan lewat Kanjeng Malaikat Jibril beserta malaikat lain, diturunkan kepada utusannya yang berwujud manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi semuanya itu sudah ada bimbingan Pak. Ya. Bagaimana seorang nabi dibimbing utusannya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Pak. Lewat para malaikat-malaikatnya. Itu. Nah itu. Malah di dalam agama Islam sendiri apa pernah ya? Kamu harus memusuhi ini, membuat kelompok sendiri, kan tidak ada Pak ya. Tidak ada gitu. Jadi ajaran Islam itu ajaran budi, gitu Pak. Kepada siapapun ini diwajibkan Pak ya, kepada siapapun. Nah, untuk apa Pak? Rukun. Nah, hidup rukun. Karena ajarannya kan rahmatan. Ya, rahmatan lil alamin. Itu Pak, maksudnya itu ajaran Islam sendiri itu menghendaki untuk hidup rukun sesama umat. Nah, umatnya siapa? Ya umat manusia ini ya, semuanya ciptaan yang Maha Kuasa kok. Semua makhluk. Nah ini Pak yang membedakan. Jadi ajaran Islam sendiri itu tidak boleh jalannya apa ya Pak? Istilahnya itu mengejek atau menyalahkan ajaran agama lain, kayak agama Buddha, agama Hindu, agama lainnya lah Pak. Itu tidak diperkenalkan Pak. Kayak agama Nasrani, yang penting kan sudah ada suratnya Pak. Ya. Agamamu agamaku. Ya kan surat Al-Kafirun. Ya. Yang penting sebagai umat Islam, kita harus menghormati juga agama lain, hidup rukun, tentram dunia ini untuk menjalani kehidupan. Kan tenang Pak ya, tidak ada pakai cokan. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa memberi kebebasan umatnya.
tapi ya karena itu mungkin Pak Nus sudah tahu Pak ya. Jadi kitab suci Al-Quran, mohon maaf ini pada pemirsa, ini hanya agama Islam yang dibahas. Jadi kalau agama Al-Quran kan sudah lengkap Pak ya di situ. Kita tinggal membuka saja artinya apa, terjemahnya apa, kan sudah lengkap. Yaitu miliknya Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, itu tadi. Ya alhamdulillah kita diberi hidayah ya, bisa memeluk ajarannya Islam, ajarannya Rasulullah gitu Pak. Itu tadi biar mendapat keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tidak boleh Pak ya, agama Islam itu tidak boleh memerangi kaum Pak. Dilarang memerangi kaum untuk memeluk agama Islam, itu larangan keras Pak. Tidak, agama Islam tidak mengajarkan begitu gitu loh. Apalagi menyalahkan, itu mengkafir-kafirkan. Itu tambah dilarang Pak. Selama ini kan banyak terjadi. Tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Apakah dirinya sendiri sudah benar, merasa benar-benar jadi orang yang benar lah itu Pak. Itu Pak ya. Jadi agama rahmatan lillahi rabbil alamin itu Pak. Nah, mohon maaf Pak Budi, saya itu mohon penjelasan. Terus tata cara itu Al-Quran kan memang diyakini memang kitab yang harus kita junjung. Nah, untuk pedoman khususnya orang Muslim kan memang itu kitab itu kan disucikan. Nah, terus tata cara yang selama ini, mohon maaf, sekarang ini anak-anak muda sekarang ini sudah beda jauh dengan anak-anak yang dulu, seumuran kita dulu. Misal kata kalau dulu itu kok jangankan kitab itu jatuh ya Pak, itu kita mau megang saja takut tuh. Tapi zaman sekarang ini kan sudah, mohon maaf, zaman sekarang ini soal tatanan undang-undang itu sudah memang enggak terjadi lah, jarang jumpa dengan anak sekarang ini. Mohon maaf, bukan semuanya, tapi misal kata ditulis angka itu memang sedikit yang masih mengamalkan. Terus ada tata cara, menurut ajaran SP itu kan ajaran budi ya. Tolong dijelaskan Pak itu. Misal kata membaca Al-Quran apa itu. Terima kasih Pak Musman ini. Tadi kan sudah saya jelaskan Pak ya. Pertama itu Al-Quran itu milik siapa Pak? Milik Tuhan yang Maha Agung yang di sana itu yang kita sembah, yang kita puji yang memiliki alam semesta ini. Kita kan harus tahu tata ungguh ya Pak. Kalau orang Jawa tata ungguh ya itu tahu ini milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Lah ini Pak. Sekarang kalau kita membaca Al-Quran, kita itu tahu itu milik yang di atas sana. Angka baiknya Pak ya. Itu halus, enak didengar. Jadi pelan-pelan dirasakan Pak ya, nanti bisa ya Pak. Antara orang membaca Al-Quran cepat dengan orang yang membaca Al-Quran pelan, terus iramanya itu enak. Siapa yang enggak merinding kita itu Pak? Kalau membaca itu Pak. Selalu ingat pada Tuhan kita, kalau kita mendengar enak, alunnya, panjang pendeknya. Apalagi kalau yang cepat enak enggak kira-kira Pak? Enak mana kira-kira menurut Bapak? Ya seperti itu. Kalau kita contohlah secara logika saja, kita kalau mendengarkan lagu yang suaranya keras, cepat lagi, ya enggak dengar orang ya enggak jelas. Pertama, ya di telinga ya enggak enak didengarnya. Terus enggak masuk di hati, kita tidak bisa memahami. Jadi ajarannya begitu Pak. Jadi kita tuh tahu Al-Quran itu miliknya Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus ada lagi di bawahnya para utusan-utusan, para wali, para malaikat.
kalau ada orang Pak ya, ada orang yang membaca Al-Quran itu enak gitu Pak ya, Nah, alurnya juga enak didengar. Kira-kira para utusan malaikat-malaikat ada Tuhan sendiri kalau mendengar itu kiranya malu apa enggak itu lah Pak ya, kira-kira. ya. Nah, Ya, itulah pemirsa ajaran yang selama ini diajarkan Satrio Piningit kepada pengikutnya. Terus mohon maaf, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana toh Pak Budi menurut pandangan ajaran Satrio Piningit? Saya di media sosial itu juga seperti yang kita bahas yang terdahulu soal terawih. Kita mau menanyakan soal itu zikir. Bahkan sekarang ini ada zikir yang viral. Kadang Ya. nampak seperti orang kesurupan. jogetan. Nah, juga sampai gulung-gulung. Nah, itu menurut ajaran Satrio Piningit seperti apa itu? Ya. Nah, mohon disilakan Pak. Terima kasih Pak. Ini kalau masalah berzikir Pak ya. Hmm. Ya kita kembali dulu Pak. Ya. Apakah orang itu sudah meyakini yang dibaca itu benar? Ya. Terus yang dibaca itu apakah itu apa yang dibaca itu Pak zikirnya? Hmm. Lah ini lah Pak. Jadi orang itu tidak berpikir lah. Ya mohon maaf Pak ya. Ya. Ini berpikir dulu. Yang dizikir itu miliknya siapa? Kita itu menghadap kepada siapa? Ya. Ini lah Pak. Kalau kita berzikir sama sudah cepat Pak ya biasanya. Iya, cepat. Kan? Yang lagi. Apa itu juga kembali Pak? Sopan nggak kita menyebut nama Tuhan kita begitu? Hmm. Ya ini Pak. Iya. Pantas enggak kita menghadap ke Tuhan yang Maha Kuasa dengan begitu? Ya. Ya paling-paling itu begini Pak. Kalau kita berzikir, ya pelan-pelan, enak, menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang di sana, yang hening, gitu kan. Nah ini Pak, ajaran ini memang begini Pak. Kita itu tahu kita siapa, yang kita sebut untuk zikir itu apa. Nah ini Pak, miliknya siapa, menyebut apa, ini Pak. Akan lupa kamu ini zikir ini. Menghadap Tuhan kok begitu. Iya. Ya maaf seperti kita kalau menghadap meminta zikir kan ya permintaan juga doa. Iya. Kalau kita menghadap orang tua ya kita kalau kasar-kasar ngomongnya ndaan itu paling-paling di Marahi. ya. Itu kalau mendingan masih dimarahi. Kalau enggak, yuk kadang apa yang ada di dekatnya ya dilemparkan. Kalau marah orang tuanya seperti itu. Maaf pemirsa, itu gambaran dan intisari dari ajaran Satrio Piningit yang dinamakan ajaran Budi. Terus mohon maaf lagi ini penjelasannya memang sudah jelas tata caranya seperti ini. Kita ini siapa, menghadap kepada siapa. Nah, jadi ajaran Toto Ungguh kalau orang Jawanya. Jadi ada budi pekerti yang selama ini memang banyak kita sudah meninggalkan ajaran leluhur kita. Mohon maaf Pak Budi, ini membahas lagi tentang ajaran-ajaran tadi. Dan selama ini Pak Budi ada ajaran-ajaran dari sebagian kelompok Islam itu kan menyarankan kita mengadakan tahlil, ada yang mengadakan lagi kajian roh kubur, tapi sebagian ada yang menolak, dikatakan itu ya tidak boleh, tidak ada ajaran begitu. Menurut ajaran dari Satrio Piningit, tolong dijelaskan itu. Terus orang-orang Muslim sendiri, mohon maaf ini bukan untuk membedakan ajaran-ajaran dari aliran tertentu Pak Budi. Itu yang sementara ini yang ada di Nusantara ini yang masih mengikuti ajaran-ajaran budaya leluhur kita itu apa kan gitu. Mau dijelaskan kepada pemirsa. Itu gini Pak, jadi kemarin saya pernah komunikasi sama beliaunya orang yang mendapat gelar Satrio Piningit. Jadi beliaunya itu gini Pak, dari
bimbingannya beliaunya. Ya, ya, ya. Memang apa tadi? Tahlilan. Kegiatan tahlilan sama membaca surat Yasin Ya. yang selama ini menjadi budaya di tanah Jawa khususnya, umumnya di mungkin kaum Nahdiyin ya di luar Jawa, ini di kaum Nahdiyin ya. Itu memang dianjurkan Pak, bukan disunahkan aja, bukan wajib Pak ya. Memang itu budaya. Terus itu bagus Pak, bagus. Pertama ya Pak, jadi istilahnya itu boleh dikatakan torekoh. Torekoh membaca surat Al-Quran terus pujian-pujian, berdoa, bersolawat. Nah itu disunahkan Pak memang. Boleh Pak, bagus malah Pak, bagus itu untuk menambah keimanan diri kita, gitu. Mengharapkan ridhonya dari Tuhan Yang Esa. Terus kedua itu kalau non-Nahdiyin itu kan biasanya Pak saling berkunjung, gantian gitu Pak, gantian ke sana, mungkin minggu depan itu ke sana. Itu termasuk tuntunan dari baginda Kanjeng di silaturahmi. Itu kan ajaran juga memang. Sunnah Pak, bagus, malah dianjurkan kalau boleh. Cuma sayangnya satu Pak, yang selama ini mohon maaf ini ada pemirsa. Ini menurut ajaran dari SP ini. Jadi kegiatan Yasin Tahlil memang selama ini ada yang sudah bagus, tapi hampir semuanya itu kurang bagus Pak. Kenapa? Membaca Yasinnya terlalu cepat. Memang. Kita membaca ayat-ayat itu yang kita mengalami sendiri. Kalau Yasin, Tahlil itu cepat-cepat. Langkah sedikitnya banyak yang kalau kesah. Terus tahlilnya sama Pak. Apa sekali. Soalnya itu kita dengar. Ya mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini bacaan apa ya kok ngono ya, maksudnya Gusti Allah tidak punya tatanan, tidak punya sopan santun. Gitu loh Pak. Gitu. Jadi gini Pak, jadi kalau kita itu mohon maaf Pak tambahin Pak nggak apa-apa. Pertama itu menurut ajaran SP itu biasanya untuk rutinan itu malam Jumat Pak cuma sayangnya hampir semua, tidak semuanya Pak rata-rata itu cepat sekali Yasin sama Tahlil itu setengah jam belum ada setengah jam sudah selesai semua. Tapi ada yang panjang, ada yang enak gitu baca sholawat enak, tahlil juga enak, jadi pas lah gitu loh Pak, sesuai dan ajaran budi kita menghadap kepada siapa, bacaannya apa gitu. Ya paham kalau paham. Jadi pelan-pelan aja, tidak usah buru-buru, biar amal-amal tadi, amal ibadah tadi itu bisa berangkat, bisa diterima pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kira tidak pantas Pak tahlilan baca kok buru-buru cepet-cepetan, itu kurang apa Pak? Kurang pas gitulah Pak, sebagai orang Jawa dalam pikir kurang pas gitu Pak. Itu Pak paham Pak paham. Terus yang membahas lagi soal ziarah kubur. Menurut ajaran SP itu tata caranya itu seperti apa? Kan selama ini banyak pertentangan di masyarakat kita ini. Mohon dijelaskan Pak. Tata caranya atau boleh enggaknya Pak? Pertama memang ajaran SP itu soal ziarah kubur itu menurut SP itu seperti apa ajaran SP. Terus yang keduanya, terus sekarang ini biar masyarakat ini memahami tata caranya seperti apa juga. Tolong dijelaskan Pak Widias. Jadi kalau dulu kita mau ngobrol masalah itu Pak, saya dijelaskan
bagaimana jarah yang yang benar gitu Pak. Jadi untuk yang pertama kali kita masuk Pak ya, ya, kita masuk pintunya makom, ya, kita bilang salam dulu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Itu ditujukannya tentang mriku. Soalnya tentang mriku enten penjaga kok ya, para goib-goib dan di situ ada gitu lah, menyalami dulu, hormat dulu. Nah setelah itu diawali membaca syahadat dulu. ya, Bersyahadat dulu, ya tetap aja Pak, pelan-pelan. ya, ajaran budi Pak. Pelan-pelan aja syahadatnya gitu loh. Lah setelah itu kirim, ada yang langsung kirim doa dulu pada Rasulullah, ini yang pertama kali ya. Terus para rasul, para nabi, para mukminin dan mukminat. Nah itu setelah itu semua ahli kubur di wilayah makom semua Pak. Nah yang terakhir biasanya itu langsung kepada yang dituju. Yang tujuh siapa, wali siapa, syekh siapa, ulama siapa. Nah ini Pak, sudah cukup, baru berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ingat ya Pak, waktu ziarah kubur jangan sekali-sekali lah ini Pak. Nah ini pemirsa, perlu diperhatikan, ini pantangan. Tolong dilanjut Pak. Jangan sekali-sekali masuk ke makom hati ini sudah ada niatan, ingin kekayaan, ingin pusaka, pokoknya dunia lah. Urusan dunia jangan sekali-sekali di dalam hati sudah menunjukkan. Kita. Jadi kalau ziarah kubur ya Pak, hanya satu Pak ya, meminta ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa saja. Itu saya perhatikan. Itu pemirsa, tolong mohon maaf, itu diingat-ingat. Kita kalau ziarah cuma minta ridhonya dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya itu Pak, benar itu. Karena Pak yang muncul tadi itu kalau punya niatan niatan dunia, yang mendatangi makhluk-makhluk. Yang golongan-golongan begitu ya Mama. Nah itu satu aja minta ridhonya cukup. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Budiarso atas penjelasannya. Nah pemirsa channel pengikut Sadra Piningit, itu tadi penjelasan dari narasumber yang memang mengikuti ajaran dari Sadra Piningit. Untuk itu sudah Pak, mohon maaf Pak, tidak apa-apa ya. Saya mau menjelaskan ini. Masalah dipersilakan. Kiriman doa Pak, bacaan apa saja. Nah inilah Pak. Jadi waktu kita ziarah itu biasanya kan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat An-Nas, Ikhlas, surat Al-Ikhlas, tahlil, ayat kursi, sholawat Nabi. Itu sebenarnya bebas Pak ya. Bebas. Nanti tergantung hati nurani. Yang penting satu, membacanya jangan terlalu tergesa-gesa. Nanti membacanya saja pemirsa, jangan tergesa-gesa pokoknya. Sedikit tidak apa-apa, yang penting pelan-pelan. Bisa agar nanti itu bisa masuk, bisa diterima. Gitu. Ingat hanya ridhonya saja. Ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah itu Pak pemirsa penjelasan dari narasumber. Mohon maaf, itu tadi tambahan yang dari narasumber. Mohon maaf pemirsa, itu tadi penjelasan-penjelasan, semuanya kita ada adab. Ajaran dari Sadra Piningit itu boleh dikatakan kan selama ini yang ajaran budi. Jadi mengajarkan tata cara, unggah-ungguh,
kita ini menghadap ke siapa, kita ini dengan siapa, semua dia ada aturannya yang bagus. Misal kata kita berhubungan dengan sesama, bahasanya seperti apa. Yang lebih tua ada lagi, ada terap-terapannya, itu ajaran dari leluhur kita, khususnya dari Jawa. Dan dari suku manapun juga ada itu tatanan seperti itu dimanapun. Itulah pemirsa yang kita bahas kali ini tentang ajaran dari Sadro Piningit. Dan saya sarankan kepada pemirsa untuk mengikuti ini dan jangan lupa berpikirlah secara positif. Apakah benar dirasakan kata-kata yang seperti ini, penjelasan seperti ini, kira-kira masuk enggak di alam pikir kita? Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, karena juga disebutkan kalau sifat kita terburu-buru, tergesa-gesa itu termasuk sifatnya siapa. Mungkin dari pemirsa kan banyak yang mengenal itu. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Saya ini cuma manusia biasa. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan narasumber, dan semua kesempurnaan dan kebenaran yang hak itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.